Kali ini kita akan membahas anime yang bercerita tentang seorang anak kecil yang baru mengenal dunia, yang secara tiba-tiba kehilangan segalanya. Semua keluarganya dibunuh, planet tempatnya berpijak dihancurkan, dan dirinya sendiri dibuang di planet antah berantah tanpa belas kasihan. Dari titik terendah inilah dia akan berjuang menjadi hebat dan tak terkalahkan. Kisah ini dimulai dari sebuah planet yang bernama Vegeta, tempat bangsa Saiyan berada. 41 tahun yang lalu, Maharaja Agung Cold mengunjungi istana penguasa planet Vegeta. Seluruh ras Saiyan di Vegeta adalah pasukan tempur Raja Cold untuk membantu menaklukkan planet lain. Oleh karena itulah semua memberikan hormat kepadanya. Kedatangannya bermaksud memperkenalkan ke semua ras Saiyan bahwa dirinya telah mengundurkan diri sebagai Raja Agung, lalu digantikan oleh putranya yang bernama Frieza. Semua aturan tidak ada yang berubah, bangsa Saiyan tetap harus tunduk melakukan tugasnya di bawah perintah Frieza, sang penguasa agung. Frieza dikenal jauh lebih kejam dan bengis dibandingkan Raja Cold. Ditambah lagi dia sangat pintar dan super kuat dari kecil. Di hari pertamanya menjabat, Frieza memperkenalkan alat tempur barunya, berguna sebagai kacamata serbaguna, alat komunikasi, posisi sasaran, jarak, dan bahkan mengukur kekuatan tempur, mirip alat yang juga dimiliki ras Saiyan. Dengan alat itu, Frieza bisa melihat semua informasi dari Saiyan yang begitu lancang. Banyak dari prajurit mereka mengarahkan senjata ke arahnya. Dari sinilah muncul sedikit keraguan di hati Frieza akan kesetiaan ras Saiyan sebagai pasukan tempurnya. Dia kemudian membunuh semua pengintai itu, lalu mengintimidasi Raja Vegeta sebelum akhirnya dia pergi meninggalkan planet tersebut. Itulah mengapa Raja Vegeta sangat membenci Frieza yang walaupun masih kecil, tapi sudah sangat bengis dan merasa paling berkuasa. Raja Vegeta menemui anaknya, dia memuji betapa kuatnya anaknya itu, berharap dia tumbuh menjadi Saiyan Super, lalu menguasai alam semesta. Dan harapan ras mereka tidak lagi di bawah kekuasaan Raja Frieza yang kejam bagaikan monster. Raja Vegeta begitu marah melihat para dokter menaruh balita yang tak ia kenali di kapsul spesial, yang seharusnya hanya khusus dipakai oleh anak yang berpotensi sebagai penerus pasukan elit saja. Anak kecil itu ternyata bernama Broly, putra dari Kolonel Paragus. Para dokter merawatnya di dalam kapsul spesial karena melihat kekuatan tempurnya yang jauh-jauh lebih tinggi dari Pangeran Vegeta. Raja tidak percaya anaknya yang lahir dengan kekuatan tempur luar biasa memecahkan sejarah ras Saiyan, ternyata masih ada yang melampauinya. Begitu terkejutnya dia. Yang dikatakan para dokter ternyata benar. Alat pengukur kekuatan itu sampai hancur tidak kuat menahan radiasi dari tubuh Broly. Sehingga dengan itu Broly mendapat perlakuan khusus. Mereka pun berharap dia bisa tumbuh menjadi pasukan elit dan bahkan menjadi Super Saiyan seperti legenda yang sering diceritakan. Namun tak lama setelah itu sang raja memanggil Kolonel Paragus. Di situ Raja memberitahukan bahwa Broly akan dikirim dengan pot ke sebuah planet terpencil bernama Vampa, planet yang belum pernah ada satupun ras Saiyan ke sana. Pot itu adalah kendaraan kecil super canggih dengan sistem navigasi otomatis antar bintang. Raja berdalih agar putra Paragus dengan kekuatan yang tidak wajar itu bisa tumbuh besar di sana, lalu menjadi penguasa di planet tersebut. Yang pada kenyataannya planet tersebut sama sekali tidak mendukung untuk bertahan hidup. Sehingga hal itu membuat Paragus tidak setuju atas rencana sang raja. Bahkan dia rela menentang raja dan mendapat hukuman berat demi menjaga Broly. Raja khawatir jika Broly tidak dibuang jauh, akan membahayakan planet Vegeta, bahkan alam semesta. Karena kekuatannya yang tidak wajar dan kemungkinan besar tidak bisa dikendalikan. Raja bertindak seperti itu demi keamanan rakyatnya, sementara Paragus demi keselamatan putranya. Paragus segera pergi mengejar pot yang membawa Broly. Dan mulai saat itu juga dia sangat membenci Raja Vegeta, yang menurutnya bertindak sesuka hatinya. Paragus segera merebut kursi kendali pesawat luar angkasa, dan secara tak sengaja membawa seorang prajurit kelas rendah. Paragus berjanji hanya meminjam pesawat tersebut. Dia berencana menjemput Broly di planet Vampa, lalu mencari planet lain untuk ditinggali. Dan disitulah dia akan membesarkan Broly sampai menjadi petarung hebat. Tak mungkin baginya untuk kembali ke planet Vegeta, karena yang pasti Raja akan mengeksekusinya. Dan mulai detik itulah dia menyatakan balas dendamnya kepada Raja Vegeta. Akhirnya mereka sampai dan mendarat di planet Vampa, meski dengan pendaratan yang tidak sempurna. Dengan alat mendeteksi mereka menyusuri planet itu.
mencari jatuhnya pot yang membawa Broly. Di planet itu ternyata dihuni beberapa makhluk raksasa yang aneh, dan mereka sempat dikejar, tapi beruntungnya bisa dengan mudah menyelamatkan diri. Akhirnya pencarian mereka membuahkan hasil. Keberadaan pot telah ditemukan dan Broly pasti tidak jauh dari situ. Begitu mengerikan Broly. Setelah keluar dari pot, dia langsung menyantap seekor monster dengan lahap. Broly mulai mengeluarkan ekor karena sering menatap bulan. Sebelum tidak bisa dikendalikan, Paragus langsung mengamankannya ke dalam pesawat. Sungguh sial nasib mereka, ternyata akibat pendaratan darurat, pesawat mereka mengalami kerusakan parah pada mesinnya. Sehingga entah sampai kapan mereka akan terdampar di planet Vampa yang minim akan sumber makanan. Dengan terpaksa, Paragus membunuh prajurit untuk menjadikannya sebagai sumber makanan cadangan. Dan dia adalah Bardock, salah satu pasukan elit planet Vegeta. Saat itu dia kembali dari misi keluar angkasa dan pulang ke planet atas perintah sang raja. Perintah tersebut ternyata berlaku bagi seluruh penduduk planet Vegeta. Bardock begitu heran dengan perintah dadakan tersebut, dan dia menganggap perintah tersebut aslinya adalah perintah dari Raja Agung Frieza. Bardock berasa Frieza sedang merencanakan suatu hal besar, karena sangat tidak mungkin Frieza mengumpulkan semua ras Saiyan hanya demi bertemu dengannya. Apalagi Frieza memarkirkan pesawat induknya berada tepat menghadap planet Vegeta. Menurut dia pasti akan terjadi sebuah konspirasi besar. Ras Saiyan adalah ras yang suka bertarung, menjajah planet lain lalu menjualnya. Menjajah merupakan satu-satunya sumber penghasilan bangsa Saiyan. Tapi suatu hari ayah Frieza yaitu Raja Cold berhasil menundukkan Saiyan dengan paksa dan menjadikan mereka semua sebagai budaknya. Meski kejadian itu sudah lama, tapi sampai kapanpun, hampir semua ras Saiyan secara tidak terang-terangan membenci seluruh keluarga Raja Cold dan Frieza. Dan sekarang bangsa Saiyan sedikit demi sedikit telah mengalami kemajuan pesat di bidang teknologi. Dan telah diyakini banyak orang bahwa legenda mengatakan suatu saat akan terlahir Saiyan Super dengan kekuatan super dahsyat. Bahkan bisa menandingi kekuatan ras keluarga Frieza. Karena rumor tersebut, Frieza mempunyai kekhawatiran jika suatu saat ras Saiyan yang suka bertarung dan susah ditundukkan itu akan memberontak lalu menghancurkan keluarganya. Dan sebelum itu terjadi, Frieza pasti akan membinasakan mereka terlebih dahulu. Begitulah Bardock membaca situasi saat itu. Sedangkan rekannya berpikir, mungkin Raja Frieza telah menemukan planet kuat sehingga membutuhkan bantuan seluruh pasukan ras Saiyan untuk menaklukkannya. Dan ternyata analisa Bardock benar adanya. Frieza telah mempunyai kecemasan sejak lama atas kemajuan ras Saiyan, sehingga dia sudah dari lama meminta prajurit setianya untuk terus mengawasi planet Vegeta. Dan sampai tibalah hari ini, Frieza akan melancarkan rencana besar, yaitu membinasakan seluruh ras Saiyan yang telah berkumpul di planet Vegeta. Bardock-san menemui istrinya. Dia menanyakan keberadaan Raditz, anak pertamanya. Ternyata Raditz yang meskipun masih kecil ternyata sudah menjadi prajurit, dikirim ke planet lain dan setim dengan Pangeran Vegeta, alias putra Raja Vegeta. Sedangkan Kakarot, putra keduanya, sampai saat ini masih di dalam kapsul perawatan. Begitu marahnya istri Bardock mendengar rencananya untuk mencari pot, kemudian mengirim Kakarot ke planet lain yang jauh dari planet Vegeta. Karena Bardock tahu Raja Agung Frieza mempunyai ketakutan terhadap Super Saiyan legendaris. Sehingga sebelum suatu hal buruk terjadi, Bardock berniat mengasingkan Kakarot untuk menyelamatkan nyawanya. Sang istri berpikir Bardock hanya sedang halu, karena Super Saiyan hanya ada di dalam dongeng. Meski begitu, Bardock tetap dengan pendiriannya, dan kemudian mencoba membujuk istrinya agar merelakan kepergian Kakarot. Jadi jika firasat Bardock salah, mereka berdua akan segera menjemput Kakarot. Bardock mengatur kendaraan pot dengan navigasi otomatis menuju bumi, sebuah planet dengan teknologi primitif dan kekuatan tempur yang sangat rendah, sehingga cukup aman untuk tumbuh berkembangnya Kakarot. Sebelum berpisah, keduanya pun meminta Kakarot tetap bertahan apapun yang terjadi, dan mereka pun berjanji suatu saat akan segera menjemputnya.
Meski tanpa Rasayan kerajaan Faiza kehilangan setengah dari kekuatannya, dia tetap akan menjalankan rencananya. Faiza mengerti akan ancaman Rasayan. Meski Rasayan terlihat patuh, tapi suatu saat Saiyan akan menunjukkan taringnya. Karena mereka adalah bangsa bertarung. Faiza kemudian memadatkan energi super besar, lalu melemparkannya untuk menghancurkan dan membinasakan seluruh Rasayan. Semua prajurit Saiyan hanya bengong melihatnya. Tidak ada cukup waktu untuk melarikan diri. Sedangkan Bardock mengerahkan seluruh tenaganya, tapi sayangnya kekuatannya tidaklah cukup untuk menghentikannya. Dan akhirnya seluruh orang di planet Saiyan tewas mengenaskan. Faiza telah membuat konspirasi besar. Dia memberikan kabar kepada prajurit Saiyan bahwa sebuah meteor menabrak planet Vegeta dan membunuh semua orang di dalamnya. Mereka selamat karena tidak mematuhi perintah Faiza untuk kembali ke planet Vegeta. Begitu bahagianya mereka dan sungguh kejam hati dua bocil ini. Keduanya tidak punya hati nurani karena sama sekali tidak peduli jika seluruh keluarganya mati dalam musibah tersebut. Dan 775 tahun telah berlalu. Kini kita melihat dua orang keturunan Rasayan yang tinggal di bumi. Baju oranye bernama Son Goku alias Kakarot, putra dari Bardock, dan satunya baju ungu Pangeran Vegeta yang kini menikah dengan penduduk bumi, yaitu istrinya bernama Bulma San, seorang ilmuwan. Lalu memutuskan untuk tetap tinggal di bumi demi misi mengumpulkan 7 bola naga. Pulau yang mereka tempati adalah pulau yang sangat jauh dari manusia biasa, sehingga di tempat itulah Goku dan Vegeta bisa suka hatinya berlatih. Dengan didampingi oleh Whis, seorang malaikat, dan Berus, dewa kehancuran, keduanya bertindak sebagai pelatih sekaligus mentor mereka berdua. Goku termotivasi untuk terus memperkuat diri dengan berlatih setelah mengetahui betapa kuatnya para petarung dari semesta lain saat turnamen kekuatan. Sedangkan Vegeta terus berlatih agar dia bisa mengalahkan Faiza. Tiba-tiba Bulma ditelepon anaknya. Dia memberitahukan ada seorang penyusup di laboratorium ibunya, lalu mencuri 6 bola naga yang telah berhasil Bulma kumpulkan. Setelah dicek, ternyata kedua penyusup itu adalah anak buah Faiza dengan kekuatan rendah, dengan tujuan agar mereka tidak bisa mendeteksinya. Mereka bertanya-tanya apa yang diinginkan Faiza saat ini, padahal dia sudah sangat kuat dan Shenron si naga pengabul pasti tidak dapat lagi mengabulkan permintaannya, karena kekuatan Shenron saja jauh di bawah Faiza. Bulma sudah mengetahui keberadaan bola terakhir, yaitu di benua es. Jadi mereka menebak kedua pasukan Faiza juga menuju ke sana untuk mendapatkan bola tersebut. Segeralah mereka menuju benua es. Dan begitu tidak ada artinya alasan Bulma mengumpulkan 7 bola Shenron, di mana dia ingin Shenron mengabulkan permintaannya untuk membuat dirinya terlihat 5 tahun lebih muda. Sementara itu, Faiza terus mengawasi anak buahnya dari tempat yang sangat jauh dari bumi dan menunggu sampai anak buahnya berhasil mengumpulkan 7 bola Shenron, barulah dia pergi menuju bumi. Dengan perasaan takut akan menyinggung, Kikino menanyakan alasan Tuan Faiza mengumpulkan 7 bola naga. Kikino begitu hati-hati menyusun pertanyaan, karena begitu kejamnya Faiza telah membunuh beberapa bawahan yang tidak sengaja menyinggung bentuk fisiknya. Berbeda dengan Berry Blue, yang merupakan asisten Faiza, sehingga dia bisa berbicara secara belak-belakan di depan tuannya. Ternyata alasan Faiza tak jauh konyolnya dari Bulma, di mana dia ingin tumbuh 5 cm secara alami di wujud utamanya itu, karena dia sangat menderita dijadikan bahan gosip karena tubuh pendeknya itu. Sementara itu, Celai dan Lemo, dua partisipan Faiza yang punya tugas khusus menjelajahi banyak planet untuk merekrut seorang yang kuat untuk dijadikan sebagai pasukan elit Faiza. Pesawat mereka mendeteksi sinyal SOS, sehingga mereka pun memutuskan untuk mendarat di sana. Akhirnya, setelah beratus-ratus tahun terdampar di planet Vampa, para Gus mendapatkan pertolongan dari mereka. Begitu tercengangnya mereka mengetahui Broly mempunyai kekuatan tempur tak terbatas.
Sehingga tanpa basa-basi lagi, mereka langsung membawanya menemui Tuan Faiza. Tidak heran Broly tumbuh menjadi Saiyan primitif. Melihat dia dari kecil tumbuh di tempat yang jauh dari peradaban modern, dan hanya berfokus pada latihan dari ayahnya saja. Faiza menyayangkan Broly yang tidak mempunyai ekor, yang padahal ekor menjadi ciri khas seorang Saiyan untuk menjadi super kuat. Ternyata ekor Broly terpaksa Paragus potong untuk membatasi kekuatannya. Karena saat melihat bulan purnama, Broly akan berubah menjadi kera raksasa yang tidak terkendali, sehingga sangat membahayakan nyawa di sekelilingnya, dan bahkan dirinya sendiri. Namun mereka tak perlu khawatir jika hal itu terjadi, karena Paragus mempunyai solusinya, yaitu alat kejut listrik yang dipasang di leher Broly untuk menyadarkannya di saat Broly kesurupan. Atas prestasinya itu, Silai dan Lemo mendapatkan upahnya. Begitu licik dan manipulatifnya Faiza, dia mencoba mengadu domba antara Paragus dengan Pangeran Vegeta. Faiza mengompori Paragus dengan menyinggung masa lalu kelam Paragus yang diusir dan anaknya dibuang oleh Raja Vegeta. Karena itu rasa ingin balas dendamnya kembali bangkit setelah mengetahui Pangeran Vegeta hidup bahagia di bumi. Dan untuk mengalahkannya, Paragus telah menyiapkan seorang Saiyan super bagaikan mesin tempur, yaitu Broly. Mereka berkumpul bersama di ruangan prajurit, dan sebuah kesalahan besar bagi seorang prajurit yang mencoba mengintimidasi mereka. Karena hanya dengan sedikit kekuatan saja, dia pun langsung lemas di hadapan Broly. Saat itulah Celai begitu kasihan melihat Broly tersisa oleh alat yang dibuat ayahnya sendiri. Celai melihat Broly hanya dijadikan mesin tempur ayahnya, oleh karena itulah dia mencuri remote kontrolnya. Dan saat itu juga dia langsung menghancurkannya. Dalam waktu dekat saja, mereka bertiga langsung terlihat seperti sahabat. Ternyata dahulunya saat masih hidup di planet Vampa, Broly mempunyai teman masa kecil satu-satunya yang dia miliki, yaitu seekor monster yang ia namai Ba. Namun semenjak Paragus mengetahui Ba mengganggu fokus latihan anaknya, Paragus memotong telinga Ba sehingga mulai saat itulah Ba pergi. Dan Broly kehilangan teman satu-satunya. Dan untuk mengenang Ba, Broly mengikatkan telinga Ba pada pinggangnya dan tidak mengizinkan siapapun untuk melepasnya. Sementara itu Paragus sangat yakin dengan kekuatan luar biasa yang Broly miliki. Mereka bisa mengalahkan dua Saiyan yang tinggal di bumi. Tapi Faiza menyuruh Paragus hanya menyelesaikan urusannya dengan Vegeta saja. Karena yang satunya yaitu Son Goku adalah targetnya, yang tidak ia izinkan siapapun untuk mengalahkannya selain dirinya. Sebab mengalahkan Son Goku adalah impiannya. Di benua es, secara tidak sengaja mereka dua kroco Frieza ini menemukan bola naga terakhir. Frieza yang menerima kabar itu langsung meluncur menyusulnya. Mereka sangat ketakutan melihat dua Saiyan melihat keberadaannya, dan sudah tidak memungkinkan bagi mereka untuk melarikan diri. Dan sungguh disayangkan, Vegeta tidak segera merebut bola naganya karena mereka lebih dahulu menyelamatkan diri berkat bantuan dari Frieza. Vegeta dan Son Goku tidak hanya merasakan kekuatan Frieza, tapi juga satu lagi seorang dengan kekuatan tempur yang luar biasa, yaitu Broly, keturunan Saiyan sama sepertinya. 間違いない。なんでしょう? 7 bola naga kini jatuh di tangan Frieza. Mereka tidak mempermasalahkannya karena mereka hanya minta berdamai dan tidak suka ada keributan. Tapi satu hal yang tidak bisa dihindari yaitu pertempuran jika dua bangsa petarung dari dua kubu ini saling berhadapan. Vegeta mengakui luar biasanya tenaga Broly, karena dibantu visi dasarnya saja dia berada di level tertinggi melampauinya. Bahkan sampai memaksa Vegeta menggunakan transformasi tubuh emasnya. Jelas Paragus sangat terkejut melihat transformasi yang hanya bisa dilakukan oleh Super Saiyan. Dan yang dia ketahui Super Saiyan hanyalah dongeng, tapi saat itu dia melihat nyata adanya. Luar biasanya Broly, hanya dengan wujud dasarnya saja, dia bisa mengimbangi Vegeta yang dengan tubuh emasnya. Merasa dirinya kalah tenaga, Vegeta pun langsung berubah ke transformasi dewa. Dengan ciri khas tubuh yang memancarkan aura kemerahan. Dengan tubuh itulah Vegeta bisa untuk sementara menumbangkan Broly.
Begitu paniknya Paragus melihat Broly mulai melakukan transformasi. Berbeda dengan Vegeta dan Son Goku yang sudah ahli, Broly belum pernah sekalipun berubah ke Super Saiyan. Sehingga saking kuatnya dia ketika berubah wujud, dia akan kehilangan jati diri, sekaligus kontrol atas tubuhnya. Sehingga jika itu sampai terjadi akan membahayakan semua orang di sekitarnya, bahkan juga dirinya sendiri. Remote di sakunya hilang. Paragus semakin panik karena remote itulah satu-satunya alat yang bisa menghentikan Broly. Semua pasukan Frieza kabur menyelamatkan diri. Kini hanya ada mereka yang menyaksikan pertempuran super dahsyat itu. Broly bertransformasi menjadi Super Saiyan hijau keemasan dengan kekuatan jauh-jauh lebih tinggi dari wujud dasarnya. Paragus hanya bisa pasrah melihatnya. Dia hanya bisa berharap Broly baik-baik saja. Vegeta mulai kehabisan tenaga, diperparah dia tidak membawa kacang penambah kekuatan. Sehingga kini waktunya Son Goku turun tangan menggantikan posisinya. Dia pun langsung berubah ke tubuh emas untuk mengimbanginya, dan pertarungan antar dua Saiyan Super pun terjadi sangat menegangkan. Semakin lama bertarung semakin kuat juga mereka berdua. Son Goku segera menggunakan transformasi tubuh dewa untuk menghentikan Broly. Dia pun menyadarkan Broly bahwa mereka berdua berasal dari ras yang sama, dan seharusnya mereka berdamai lalu menjadi teman, daripada bertarung mati-matian yang entah sampai kapan selesainya. Bukannya sadar, Broly malah semakin menjadi. Adu pukulan pun tak terhindarkan. Celia sungguh kasihan melihat Broly. Dia menjadi seperti itu karena ayahnya. Jiwa dan raganya tersisa karena kehilangan jati dirinya. Broly menghantamkan tubuh Goku ke lantai es berulang kali. Di situasi seperti itulah Piccolo sebagai guru sekaligus mentornya siap datang membantunya. Namun Goku adalah Super Saiyan. Sampai kapanpun dia tidak pernah mengucapkan kata menyerah dalam pertarungan. Sehingga dia pun bertransformasi menjadi Super Saiyan biru. Pertarungan mereka semakin memanas. Bahkan sampai menimbulkan kubah energi raksasa yang menghancurkan sekitarnya. Sekaligus dari ledakan itu juga membuat Paragus hampir sekarat dibuatnya. Broly akhirnya terkalahkan, dan sungguh licik bengis tidak berperasaannya si Frieza ini. Dia membunuh Paragus supaya Broly mengeluarkan potensinya, dan berujung kehilangan kendali penuh atas tubuhnya. Goku sudah tidak sanggup lagi menghadapinya. Vegeta pun berusaha membantu Goku, dan keduanya pun menggunakan jurus Kamehameha secara bersamaan, lalu mengharapkan Broly agar dia menyerang Frieza. Untuk kemudian Goku menggunakan jurus teleportasi guna menyelamatkan diri. Mereka kehabisan kacang penambah energi, dan di situasi mendesak seperti ini, hanya ada satu solusi, yaitu jurus fusion alias penggabungan dua tubuh menjadi satu kesatuan, yang menghasilkan tubuh Super Saiyan tingkat tinggi. Awalnya Vegeta menolak jurus yang menurutnya konyol itu, tapi akhirnya dia pun tidak bisa menolak lagi, karena hanya itulah jalan terakhir yang mereka miliki untuk menghentikan Broly. Terlebih lagi Vegeta tidak ingin istri tersayangnya dalam bahaya, karena masih menyaksikan Broly yang kesurupan. Piccolo dengan sabar membimbing mereka agar bisa menguasai teknik fusion sempurna, dan setelah melakukan percobaan berulang kali, akhirnya mereka pun berhasil berubah menjadi Super Saiyan penggabungan. Sementara itu, Frieza yang terpaksa menghadapi Broly pun juga mengakui begitu luar biasanya kekuatan tempur Broly. Frieza terkejut melihat mereka, karena baru pertama kalinya Frieza melihat Gogeta, yaitu Goku Vegeta yang bersatu. Yang tidak hanya penggabungan dua kekuatan Super Saiyan, tapi juga tubuh dengan kekuatan yang jauh melebihi batas wajar. Akhirnya pertarungan raja terakhir pun terjadi. Dengan kekuatan super penggabungan itulah, Broly pun berhasil dipojokkan. Serangan bertubi-tubi jatuh tepat di tubuh Broly. Dia menggunakan seluruh tenaganya.
Tapi teknik penggabungan itu jauh-jauh melampaui kemampuannya. Broly hampir sekarat dibuatnya. Sementara itu, Seelai tidak ingin Broly jatuh dalam bahaya. Keduanya mencuri 7 bola naga untuk membuat permintaan supaya Broly diselamatkan. Broly pun terlihat semakin lemah. Vegeta mulai mengeluarkan jurus Kamehame. Namun di detik-detik terakhir itulah Seelai memasang Gege no mengucapkan mantra pengabul. Lalu dia memohon supaya Broly dikembalikan ke planet sebelumnya, yaitu planet Vampa. Naga Shenron telah mengabulkan permintaan mereka, sehingga 7 bola naga itu kembali meluncur ke segala arah dan menunggu siapapun untuk menemukan serta mengumpulkannya kembali, lalu meminta permohonan. Frieza pun mengakui kekalahannya, dan pertempuran dahsyat akhirnya bisa dihentikan dan bumi bisa diselamatkan. Beberapa hari kemudian, Goku atas permintaan dari Bulma istri Vegeta mengunjungi Broly ke planet Vampa. Mereka sangat terkejut karena Goku statusnya adalah musuh mereka, tiba-tiba datang dan menjelaskan kedatangannya hanya untuk berdamai. Lalu dia pun memberikan mereka sebuah perbekalan lengkap titipan dari Bulma. Bahkan dia juga memberikan 2 kacang Senzu, pemulih tenaga sekaligus penyelamat di saat sekarat. Goku hanya ingin mereka tetap sehat dan bugar, karena Goku adalah seorang yang percaya diri dengan kekuatannya. Dia berharap Broly bisa menemuinya lagi dan jauh lebih kuat melampauinya. Goku sudah menganggap mereka sebagai saudara karena Broly juga berasal dari ras yang sama sepertinya. Lalu dia pun memperlihatkan teknik teleportasi yang dia miliki supaya mereka tidak penasaran lagi melihat Goku dari planet yang jauh bisa dalam sekejap mata di depan mereka. Dan dialah Son Goku alias Kakarot.